Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fasilitator, Bapak Nurkolis MPD, Ibu Pengajar Praktik, Ibu Rina Sofia SPD. Perkenalkan, saya Yudi Budi Kurniawan, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Jember. Kali ini saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik dengan 3 tahapan, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Simak videonya sebagai berikut. Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam Pak Yudi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabarnya sangat baik sekali. Ya, alhamdulillah. Gini Pak Edi, sesuai dengan rencana kita kemarin yang sudah saya sampaikan ke Pak Edi, bahwa saya maksudnya akan melakukan supervisi akademik ke kelasnya Pak Edi. Ya. Namun di sini kita sebelumnya akan ada wawancara dari pra-observasi Pak Edi. Jadi nanti tahapannya ada 3, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Nah, sekarang kegiatan kita kali ini adalah pra-observasi. Kita ngobrol-ngobrol santai aja Pak Edi, terkait dengan kesiapan atau persiapan yang Pak Edi lakukan untuk pembelajaran besok. Ya, gitu. Sebelumnya saya ingin tanya Pak Edi. Ketika Pak Edi tahu bahwa saya akan supervisi ke kelasnya Pak Edi, gimana perasaannya Pak Edi? Alhamdulillah saya sangat senang sekali bahwa saya dikasih kepercayaan, ditunjuk untuk diobservasi. Iya. Artinya itu nanti kan bisa untuk sebagai bahan untuk perkembangan saya nanti ke depannya pada proses kegiatan belajar mengajar. Kekurangan-kekurangan apa nanti akan muncul di sana dan akan dilengkapi oleh Pak Yudi. Nggak seperti itu Pak Edi. Nanti dengan ini kita kan bisa sharing Pak Edi ya. Jadi kita saling melengkapi lah Pak Edi. Bukan saya melengkapi pembelajaran Pak Edi, bukan. Cuma kita kan bisa sharing bagaimana kita mencarikan pembelajaran itu sebaik mungkin gitu. Jadi intinya Pak Edi nanti pada kegiatan supervisi itu intinya kita bisa sharing, saling mengisi ya Pak Edi ya. Kira-kira apa yang Pak Edi inginkan dari percakapan kita siang hari ini? Ya, artinya itu seperti yang disampaikan tadi itu, yang diharapkan kan dapat sharing ilmu yang bisa nanti saya terapkan untuk kemajuan proses kegiatan belajar mengajar di kelas. Ya, jadi dari pembicaraan ini kita nanti bisa saling ngobrol ya Pak Edi, saling mengisi, saling tukar pengalaman gitu ya Pak Edi. Kalau boleh saya tahu Pak Edi, besok Pak Edi itu mau menyampaikan materi tentang apa Pak Edi? Besok ini saya ngajar di kelas 11. Kebetulan materinya itu tentang turunan atau anti integral itu. Matematika bidang studi matematika. Kebetulan pas matematika wajib untuk besok ini. Oh ya, materinya adalah turunan Terus dari materi yang Pak Edi sampaikan besok pasti ada tujuan pembelajarannya. Kira-kira tujuan pembelajarannya apa Pak Edi? Tujuan pembelajarannya nanti itu setelah anak menguasai konsep dari rumus-rumus dasar turunan, diharapkan mereka nanti itu bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam topik materi kecepatan dan percepatan yang pada dasarnya itu adalah penerapan dari turunan itu sendiri. Oh gitu ya. Jadi tujuan dari pembelajaran Pak Edi besok itu yang pertama adalah bagaimana agar anak itu bisa memahami konsep dari turunan, itu yang pertama kemudian yang kedua, setelah paham tentang konsep turunan, anak-anak dapat melakukan atau menerapkan turunan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Terutama dalam kasus apa Pak Edi tadi, kecepatan dan percepatan. Bagus sekali Pak Edi. Kemudian dari tujuan pembelajaran ini yang 2 tadi Pak Edi ya. Kira-kira yang paling ingin dikembangkan yang mana Pak Edi? Yang paling ingin dikembangkan adalah nanti, artinya setelah mereka itu pertama menguasai konsep, terus ini kan penerapan pada
satu topik katakanlah ya, kecepatan dan percepatan. Betul. Artinya nanti yang harapan ke depan siswa itu nanti bisa mengembangkan ke permasalahan-permasalahan yang lain yang lebih kompleks yang berkaitan dengan turunan itu sendiri. Oh iya, iya. Jadi intinya yang paling dari dua tujuan pembelajaran tadi, memang terkait ya. Yang paling dikembangkan akhirnya nanti bagaimana anak ini bisa menerapkan ya, Betul. menyelesaikan permasalahan yang ada di kehidupan sehari-hari yang terkait dengan ya ada kaitannya dengan turunan, terutama dalam permasalahan kecepatan dan percepatan gitu. Oke. Terus untuk menunjang pembelajaran besok, persiapan apa saja yang sudah Pak Edi lakukan? Untuk persiapan besok ini saya sudah menyiapkan perangkat pembelajarannya, termasuk di sini adalah RPP. Kemudian yang jenengan sampaikan tadi, yang jenengan kasihkan ke saya tadi. Sebelumnya sudah ada koordinasi RPP yang berdiferensiasi. Perangkat pembelajarannya sudah siap. Kemudian juga nanti perlu media pembelajaran juga dalam kegiatan belajar mengajar besok. Oke, jadi persiapan Pak Edi itu mulai dari perencanaan, menyusun RPP tadi, terus menyiapkan media. Kemudian untuk menjalankan itu, kira-kira Pak Edi menggunakan strategi apa, Pak Edi? Yang ada di RPP itu? Yang di RPP untuk menunjang siswa itu memahami konsep dari turunan. Yang pertama nanti itu strategi saya adalah menyampaikan, maksudnya memberikan penguatan kepada peserta didik pada saat awal pembukaan. Artinya adalah menampilkan video yang nantinya itu bisa untuk stimulus anak-anak untuk memahami tentang konsep dari turunan itu sendiri. Kemudian nanti juga yang dikembangkan pada saat diskusi, mereka terjadi kolaborasi. Kemudian juga pada saat mereka presentasi nanti bisa muncul berbagai pertanyaan dari siswa, khususnya terkait masalah yang dalam kehidupan sehari-hari itu sendiri. Seperti itu, guys. Jadi strategi yang Pak Edi terapkan untuk melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPP-nya, kalau boleh saya rangkum ya Pak Edi. Yang pertama adalah penguatan, tentunya ini adalah terkait dengan materi sebelumnya ya Pak Edi. Kemudian bisa melalui video dari YouTube gitu, untuk menunjang pemahaman konsep dari anak. Kemudian setelah itu Pak Edi melakukan diskusi. Tadi menyebutkan diskusi, diskusi kelompok. Kemudian sampai anak-anak diminta untuk presentasi dari hasil itu. Kemudian selain kesiapan yang sudah dengan susun tadi, Pak Edi, kira-kira adakah hal yang lain yang ingin disampaikan? Mungkin ada kendala atau kekhawatiran atau apa, Pak Edi? Monggo. Berdasarkan evaluasi dari sebelumnya pada kegiatan belajar mengajar, karena besok itu kan kegiatannya ada diskusi. Itu berdasarkan evaluasi atau pengalaman. Itu anak-anak pada saat diskusi ini karena anak-anaknya terlalu aktif, responnya terus jadi banyak pertanyaan ke antar siswa, diskusinya ini kadang-kadang mereka itu lupa waktu. Lupa waktu sehingga bisa misalkan waktunya pas istirahat, akhirnya terpotong pada saat diskusi itu sendiri. Di samping itu juga kendalanya juga nanti itu kan saya akan menggunakan video yang saya ambil dari link YouTube. Nah, kendalanya nanti akan minta bantuan dari sarana atau dari tata usaha supaya untuk menyiapkan wifi-nya, karena nanti kan online. Juga nanti pada terakhir asesmen penilaian itu nanti siswa akan saya berikan penilaian, tapi sifatnya adalah online melalui Google Formulir. Jadi akses internet nanti dengan bantuan itu mudah-mudahan tidak ada kendala, lancar. Jadi selain kesiapan, Pak Edi, kalau boleh saya kembali merangkum tadi, mungkin Pak Edi, yang Pak Edi khawatirkan itu adalah masalah
manajemen waktu nggih. Dilema juga buat kita nggih, kadang-kadang kita kadung asik nggih, kadung asik diskusi, kita pengennya melayani anak sepenuhnya, karena anak sudah asik, nggak tahunya waktunya habis gitu. Ada banyak step-step yang tidak kita lampaui karena waktunya habis tadi. Kemudian juga terkait dengan kekhawatiran mungkin jaringan wifi-nya ya, yang nanti akan terkendala. Mudah-mudahan tidak ada. Ya. Terus untuk mensukseskan kegiatan Pak Edi ini, adakah orang atau pihak yang mungkin bisa membantu keberhasilannya Pak Edi? Pada saat kegiatan inti nanti di pembelajaran, tentunya yang bisa mensukseskan atau membantu saya nanti adalah siswa. Juga dibantu nanti dengan itu tata usaha yang menyiapkan untuk media pembelajarannya, maksudnya alat-alatnya nanti dalam menampilkan itu untuk video tadi. Termasuk untuk jaringan wifi-nya ya, mungkin bisa difokuskan ke kelasnya Pak Edi, sementara yang lain pray dulu. Itu bagus sekali Pak. Terus ini perencanaannya sudah bagus matang. Kira-kira kapan rencananya ini akan dilaksanakan Pak Edi? Rencananya sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan, yang sudah saya terima, itu besok itu jam 1 dan jam 2. Jadi jam 7 ya Pak? Jam 7.00 sampai jam 8.30 di kelas 11 IPS 3 itu jadwalnya. Siap. Jadi sudah sesuai jadwal bahwa kita Pak Edi merencanakan ini intinya lebih cepat lebih baik gitu. Lebih cepat lebih baik gitu. Kemudian bagaimana komitmen Pak Edi ke depan terkait dengan rencana-rencana yang sudah Bapak susun? Untuk komitmen saya ke depan, jadi dari hasil wawancara ini, dari observasi nanti itu kan akan memperbaiki ini rencana pembelajaran saya. Nanti ke depan saya akan lebih berkomitmen untuk menerapkan seluruh tahapan-tahapan yang ada di rencana pembelajaran saya ini untuk kemajuan atau kemudahan siswa dalam menerima materi yang diajarkan. Termasuk dari persiapan harus matang sehingga nanti pada saat pelaksanaan itu nggak ada kendala gitu Pak Edi. Jadi komitmennya setiap pembelajaran yang Pak Edi laksanakan nantinya akan dimulai dari persiapan yang lebih matang gitu nggih. Oke. Kalau boleh saya minta tolong nih Pak Edi, kita kan sudah ngobrol banyak tadi nggih. Minta tolong bisa enggak Pak Edi rangkum, ceritakan mulai dari awal persiapan Pak Edi sampai dengan pelaksanaannya. Oh ya. Untuk kegiatan ini observasi ini mulai awal ini saya sudah menyiapkan perangkat pembelajarannya, yang mana di dalamnya itu sudah ada RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran, juga ada LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah nanti pada saat awal permulaan ini nanti akan saya anukan lagi, maksudnya mengingatkan kembali kepada siswa materi sebelumnya yang terkait dengan penerapan dari turunan itu sendiri, karena konsepnya mereka harus menguasai konsep dari turunan baru mereka bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti pada saat kegiatan itu ada yaitu diskusi, jadi mereka itu nanti berkolaborasi dengan siswa, dengan temannya. Pada saat diskusi itu nanti saya memberikan literasi supaya mereka itu kan dengan bantuan dari TU, WiFi lancar, nanti mereka bisa mencari literasi lewat YouTube atau lewat internet, selain dari buku paket yang sudah ada atau dari LKS yang sudah ada. Jadi bisa dari banyak sumber ya? Dari banyak sumber, karena yang kita harapkan nanti pembelajaran bisa berpusat pada siswa. Kemudian yang selanjutnya pada saat diskusi nanti itu akan terjadi kolaborasi di antara sesama teman itu sendiri. Kemudian setelah diskusi nanti itu ada yaitu tahapan presentasi. Jadi dari perwakilan kelompok nanti mempresentasikan hasil dari kelompoknya itu, terus kemudian teman-teman yang lain bisa memberikan pertanyaan kepada yang presentasi ke depan itu. Cuma ya kendalanya tadi sudah kita antisipasi bahwa
pada saat Manajemen waktu, pelaksanaan ya. manajemen waktunya nanti akan saya berikan, pada saat diskusi ini saya batasi berapa menit, pada saat presentasi itu nanti berapa menit. Dari situ nanti kita sudah bisa mendapatkan bahwa siswa itu sudah mampu, sudah bisa menerapkan materi tentang ini kecepatan dan percepatan, sehingga pada akhir dari pembelajaran saya akan memberikan assessment, penilaian pengetahuan yang saya berikan nanti dalam bentuk CBD, artinya assessment dalam bentuk online, yaitu mengerjakan di Google Formulir yang sudah saya siapkan. Saya tinggal nanti memberikan linknya, makanya berbagai pihak dari TU untuk kesiapan WiFi dan sebagainya ini sangat membantu kelancaran untuk proses kegiatan belajar mengajar fisik. Ya, kira-kira seperti itu. Wah, luar biasa Pak Edi, persiapannya mulai dari awal sudah matang persiapannya, kemudian rencana pelaksanaannya juga sudah matang. Saya pikir pembelajaran besok ini kayak sepertinya tidak ada masalah gitu. Mulai dari persiapannya sampai dengan pelaksanaannya sudah diceritakan secara gampang sama Pak Edi. Iya. Kira-kira nih Pak Edi, kita kan sudah ngobrol banyak gitu. Kira-kira bagaimana perasaan Pak Edi setelah kita melakukan obrolan dan diskusi ini? Alhamdulillah, jadi banyak yang saya dapatkan dari wawancara obrolan kali ini, artinya dengan besok itu pelaksanaannya itu sudah benar-benar matang. Artinya sudah kira-kira apa-apa yang nanti akan menjadi kendala ini sudah diantisipasi pada saat sharing atau pada saat kita obrolan hari ini. Dengan obrolan hari ini kita Pak Edi sudah bisa menemukan permasalahannya sekaligus menemukan solusinya sendiri. Iya. Ya, Pak Edi, mungkin itu yang bisa kita obrolkan di hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf Pak Edi, dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas waktunya Pak Edi. Ya, terima kasih Pak Edi. Ya. Sukses. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak hari ini? Ya, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita dahului dengan berdoa. Minta tolong pada ketua kelas untuk maju ke depan untuk memimpin doa. Silakan. Sebelum mulai pelajaran dengan waktu akan mulai kita masing-masing doa mulai. Selesai. Ya, terima kasih teman-teman sudah bersedia untuk memimpin doa. Untuk hari ini hadir semua atau ada yang tidak masuk karena siapa yang tidak masuk? Kenapa itu tidak masuk? Ya, kita patut bersyukur kalau bisa hari ini bisa berkumpul bersama di sini mengikuti pelajaran. Kita doakan misalkan teman-teman yang belum bisa hadir mudah-mudahan diberikan kesembuhan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep dari turunan yang sudah kalian pelajari konsep-konsepnya atau rumusnya pada pertemuan sebelumnya. Adapun tujuannya nanti dari konsep turunan yang sudah kalian pelajari diharapkan kalian nanti bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Coba saya ingin memberikan penguatan kepada kalian, apakah masih ingat? Misalkan diketahui X sama dengan K, maka turunan pertamanya sama dengan, misalkan X sama dengan X pangkat N, maka turunannya sama dengan,
misalkan fx sama dengan kx pangkat n, maka turunan pertahanannya ya. Alhamdulillah kalian masih ingat rumus-rumus tentang turunan. Untuk selanjutnya kalian bisa melihat video seperti yang ada di sini ya. Nah ini nah seperti itu videonya. Jadi dari video yang sudah kalian lihat, yang kalian amati, kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan dari video tersebut? Ya silakan. Betul. Mungkin ada yang lain yang ingin memberikan masukan atau gambaran dari video. Ya, jadi penari tadi yang kaosnya merah tadi, ya menang atau mencapai finish pertama kali karena memiliki kecepatan yang lebih dari pelari lainnya. Nah, oleh karena itu pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kecepatan dan percepatan yang sebenarnya itu adalah penerapan dari turunan yang sudah kalian pelajari. Agar kalian lebih paham, silakan kalian membentuk kelompok yang terdiri dari 3 kelompok. Silakan bentuk kelompok. Ya, alhamdulillah kelompoknya ini bisa terbentuk yang terdiri dari 3 kelompok. Pak Edi akan memberikan lembar kerja siswa atau LKPD kepada masing-masing kelompok. Untuk kelompok 1, ya ini LKPD-nya. Kemudian untuk kelompok 2, ya ini KPD-nya. Kemudian untuk kelompok 3, di situ ada lembar kerja siswa. Kalian silahkan mengerjakan lembar kerja itu dengan kalian bisa mengambil literasi, maksudnya mencari literasi bisa dari buku paket, bisa dari LKS yang ada, bisa kalian mencari informasi atau materi di YouTube atau dari internet. Untuk kegiatan diskusi ini, kelompok ini saya batasi 15 menit. Silahkan selama kalian berdiskusi, Pak Edi akan memberikan penilaian sikap pada saat kalian diskusi kelompok ya. Silahkan. Nah, karena waktunya habis untuk diskusi kelompok, silakan perwakilan dari kelompoknya untuk presentasi ke depan. Silakan dari kelompok yang kan sudah semua ya. Silakan perwakilan dari kelompok ya. Silakan untuk presentasi ke depan. Ini persiapan untuk presentasi sudah siap dari kelompok 3. Sebelum presentasi, silakan perwakilan dari kelompok 3 untuk membacakan soalnya.
yang ada di slide-nya itu. Silakan, dan suaranya silakan. Silakan. Suatu benda bergerak sepanjang garis mendatar mengikuti persamaan ST sama dengan T pangkat 3 dikurangi 2 T pangkat 2 ditambah 10 T dengan S dalam meter dan T dalam detik. Tentukan kecepatan dan kecepatan pada saat T sama dengan 3 detik. Ya, terima kasih. Silakan bisa mulai presentasi untuk kelompok 3 dari soal itu. Silakan. Jadi diketahui ST sama dengan T pangkat 3 dikurangi 2 T pangkat 2 ditambah 10 T. T-nya kan 3 detik. Yang ditanya kecepatan dan kecepatan. Yang A kecepatan. Ini S pangkat 1, T sama dengan 3 T kuadrat dikurangi 4 T. Jadi T-nya itu 3 turun, kemudian 3-nya turun, T-nya ini kan 3. Terus 2-nya terus 3, ini 3 dikali 3 sama dengan 9, 4 dikali 3 sama dengan 12. 3 dikali 9 sama dengan 27, kemudian 12 turun, 27 dikurangi 12 sama dengan 15 meter per detik. Terus yang percepatan S aksen T sama dengan 6T dikurangi 4. T-nya itu 3. Kemudian 6 dikali T-nya 3 dikurangi 4. 6 dikali 3 sama dengan 18 dikurangi 4. Kemudian hasil akhirnya 14 meter per detik. Ya, itu presentasi dari kelompok 3. Dari presentasi kelompok 3 ini, mungkin ada dari kelompok yang lain ingin bertanya atau ingin memberikan komentar. Silakan ya, dari kelompok berapa dulu? Kelompok 1. Ya. Untuk fungsi kecepatan didapatkan dari mana? Fungsi kecepatan diperoleh dari turunan pertama dari fungsi persamaan dari soal. Untuk yang lainnya, silakan, mungkin ada lagi. Ya, silakan dari kelompok berapa? Kelompok 2. Fungsi percepatan diperoleh dari mana? Fungsi percepatan diperoleh dari turunan kedua dari fungsi persamaan dari soal. Ya, bentar ya. Terima kasih dari kelompok 3 yang sudah presentasi ke depan. Kita beri aplaus untuk kelompok 3. Nah, kegiatan diskusi kelompok ini sudah selesai. Selanjutnya Pak Edi akan memberikan penilaian atau melakukan asesmen penilaian. Silakan buku-bukunya semuanya dimasukkan. Penilaiannya nanti itu berupa online atau secara CBT. Nah, untuk ujian asesmen penilaian ini akan saya berikan linknya. Nah, saya kirimkan ya. Bagaimana? Sudah dikirim ke grup kelasnya? Sudah? Nah, itu silakan diklik linknya. Kemudian passwordnya adalah Merdeka Belajar. Silakan, di situ ada pilihan ganda multiple choice ya. Silakan dikerjakan kurang lebih 30 menit dari sekarang. Silakan. Waktunya sudah 30 menit. Untuk asesmen penilaian sudah selesai. Nah, untuk pertemuan hari ini kalian akhirnya kan bisa menarik kesimpulan bahwa penerapan dari turunan itu bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mengenai masalah kecepatan dan percepatan. Nah, untuk pertemuan yang akan datang, kalian bisa mempersiapkan
yaitu babnya tentang integral. Sementara kalian pelajari dulu integral tak tentu. Nah, dari hasil pertemuan hari ini, saya ingin melakukan refleksi diri selama kegiatan belajar mengajar di kelas ini. Kira-kira bagaimana refleksi diri kalian selama pembelajaran hari ini? Ya, silakan. Perasaan saya selama pembelajaran hari ini adalah sangat senang. Ya, silakan yang lainnya. Bagaimana refleksi diri? Ya. Setelah pembelajaran hari ini, saya akhirnya mampu menerapkan konsep turunan. Ya, jadi saya kira pertemuan hari ini sampai sini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Saya mengucapkan terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mbak Edi. Waalaikumsalam Pak Yudi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabarnya sangat baik sekali hari ini. Nah, setelah kemarin kita ke kelas nggih. Terus ada kesibukan hari ini? Tidak ada. Alhamdulillah hari ini itu pas tidak ada jam ngajar, tapi nanti setelah istirahat itu ada jam ngajar lagi. Oh ya, berarti tidak mengganggu kegiatan Pak Edi ya? Insya Allah. Karena gini Pak Edi, ini masih kaitannya dengan rangkaian supervisi kemarin Pak Edi. Ada 3 tahap. Kita di tahapan pertama pra-observasi kita sudah ngobrol banyak. Kemudian ketika tahap kedua observasi, saya sudah masuk ke kelasnya Pak Edi, dan ini yang ketiga tahapan pasca observasi. Kita ngobrol-ngobrol lagi santai Pak Edi. Nah, kira-kira nih Pak Edi, setelah kemarin Pak Edi pembelajaran di kelas, termasuk sebelumnya juga ada pra observasi, kira-kira dari obrolan kita hari ini, nah ini kita Pak Edi kira-kira harapannya seperti apa? Untuk harapan dari kegiatan pasca observasi hari ini, itu saya harapkan adanya evaluasi ke depan yang berkaitan dengan praktik pembelajaran yang waktu kemarin sudah dilakukan observasi di kelas. Adanya perbaikan-perbaikan untuk pembelajarannya. Jadi nanti kita harapannya Pak Edi ada evaluasi terkait dengan pembelajarannya, sehingga harapannya nanti bisa untuk memperbaiki pembelajaran di kelas. Kemudian Pak Edi, terkait dengan pembelajaran kemarin, gimana perasaan Pak Edi waktu pembelajaran kemarin Pak Edi? Pada saat kemarin itu perasaan saya ya sangat puas lah dengan kegiatan pembelajaran kemarin, karena sebelumnya kan kita sudah melakukan pra observasi itu, jadi persiapannya lebih matang ya. Berbeda dengan kegiatan pembelajaran yang sebelumnya, itu pokoknya mengajar. Nah, ini sudah ada tahap pra itu sudah ada persiapan, pada saat pelaksanaan ini baiklah. Terkait dengan pembelajaran masih nih, Pak Edi kan punya strategi ya pada saat pembelajaran. Kira-kira dari strategi pembelajaran itu apakah sudah terlaksana semua Pak Edi? Untuk yang kemarin yang sudah saya lakukan di kelas itu semua strategi pembelajaran itu sudah saya terapkan di kelas. Termasuk kemarin itu ada saya tampilkan audio visualnya itu, yaitu memberikan stimulus kepada siswa. Terus pada kegiatan ada yang diskusi kemarin, kemudian ada juga yang presentasi yang kemarin, sehingga strategi-strategi itu sudah saya berikan pada saat sudah berjalan semua gitu. Jadi sesuai dengan rencana yang strategi yang dicantumkan di RPP Pak Edi sudah dilaksanakan semua ya pada saat pembelajarannya. Kemudian setelah strategi nih Pak Edi,
Pak Edi kan dalam pembelajaran Pak Edi ada tujuan pembelajaran, ya. Betul. Dari tujuan pembelajaran itu apakah ke semuanya? Kemarin kan nggak salah ada 2 ya, ada Betul. 2 tujuan pembelajaran. Kira-kira dari kedua tujuan pembelajaran itu sudah tercapai semuanya, Pak Edi? Untuk tujuan pembelajaran kemarin kan setelah siswa itu presentasi ke depan, itu kan ada tanya jawab dari siswa itu. Yeah. Jadi ada yang bertanya itu kecepatan, yang tujuan pertama kan menerapkan turunan untuk kecepatan. Kedua itu kan aplikasi dari Aplikasinya. turunan kedua untuk percepatan. Untuk percepatan. Ternyata pada saat presentasi di depan, anak itu bertanya, ternyata anak itu bisa menjawab sehingga tujuan dari pembelajarannya itu sudah bisa tercapai lah. Jadi dari pelaksanaan itu kita bisa melihat bahwa anak-anak sudah memahami konsepnya, kemudian bisa menerapkan turunan itu untuk menyelesaikan dalam permasalahan percepatan dan kecepatan. Berarti dari situ bahwa sudah jelas bahwa tujuan pembelajaran menurut Pak Edi sudah tercapai semuanya. Alhamdulillah, luar biasa Pak Edi. Kemudian ya Pak Edi, selama proses pembelajaran itu kira-kira ada hal-hal baik yang ingin Pak Edi pertahankan ataupun hal-hal yang ingin Pak Edi kembangkan? Untuk praktik baik ya, yang perlu saya pertahankan yaitu yang pertama jelas bahwa sebelum kita mengajar itu nanti harus persiapannya harus matang. Jadi pranya itu ya, mengajarnya itu harus sudah benar-benar siap. Benar-benar siap. Terus kemudian juga yang praktik baik yang perlu saya siapkan lagi nanti yaitu manajemen kelasnya. Manajemen kelasnya. Bagaimana nanti manajemen kelas supaya anak itu bisa belajar dengan mudah kan. Iya. Jadi yang pertama yang pengen dengan pertahankan itu adalah persiapan ya. Kalau sebelum kegiatan ini Pak Edi hanya sekedar menyiapkan, melihat sebentar materi, langsung berangkat. Setelah kegiatan ini Pak Edi akan mempersiapkan dengan lebih baik. Nah, itu yang ingin dipertahankan. Masuk untuk yang dikembangkan juga ketika untuk memanage kelasnya gitu. Oke. Kemudian tadi kan ada Pak Edi menyebutkan yang ingin dikembangkan itu adalah manajemen kelas. Kira-kira strateginya seperti apa Pak Edi? Untuk manajemen kelas ya, itu nanti itu tadi yang kemarin itu kan ada kolaborasi di antara siswa itu dengan berdiskusi, anak-anak itu siswa itu nanti bisa kolaborasi sama temannya. Iya. Setelah itu kan mereka itu presentasi. Itu mungkin yang strateginya untuk kembangkan ke depannya nanti seperti itu. Iya. Jadi dengan membuat anak atau siswa itu lebih aktif, maka tidak ada kesempatan anak itu untuk melakukan hal-hal yang di luar pembelajaran gitu. Jadi, sehingga kelas akan menjadi terkondisikan gitu. Mungkin dengan tujuan yang diharapkan. Terus kira-kira strategi itu akan dilaksanakan kapan Pak Edi? Ini kan kita sudah menjelang mau ujian penilaian akhir tahun. Itu nanti strategi itu nanti akan saya berikan nanti di tahun ajaran yang baru. Oh gitu ya. Pelaksanaan pembelajaran di kelas yang akan datang lah. Iya, jadi intinya di tahun ajaran yang baru itu Pak Edi mau tampil dengan Pak Edi yang baru ya. Betul. Dengan penampilan itu ya. Dan dapat sedikit. Terus kalau strategi sudah, kemudian hal yang mau dikembangkan sudah, strategi sudah, kemudian kapan mau dilaksanakan sudah, yaitu di tahun ajaran baru. Kira-kira nih sebagai indikator keberhasilannya itu seperti apa Pak Edi? Untuk indikator keberhasilan dari pada saat di KBM gitu ya? Iya. KBM apa pada kegiatan KBM ya? Iya, pada kegiatan KBM. Oh ya. Yang pertama itu pada saat itu kegiatan pembelajaran itu yang pertama adalah antusiasme. Antusias dari anak-anak ya. Antusias dari anak-anak itu dalam mengikuti pembelajaran.
itu bisa menjadikan indikator keberhasilan dari mereka. Juga ingin menanamkan mindset kepada anak-anak bahwa saya ini kan guru matematika, itu kan mindsetnya anak itu kan, oh matematika ini sulit, Matematika menakutkan. maksudnya itu bagaimana tertanam ya mindset mereka bahwa matematika itu mudah seperti itu. Jadi yang menjadi indikator keberhasilan dari strategi Pak Edi nanti meningkatnya antusias anak, kemudian mindset anak itu berubah terhadap pelajaran matematika ya, bahwa matematika itu mudah. Betul. Matematika itu tidak sulit ya. Matematika itu mudah dan matematika itu menyenangkan, bukan menakutkan. Nanti dari mapelnya takut terus lihat gurunya takut. Nah itu katanya gitu lagi. Sudah iya. Jadi udah mapelnya takut, akhirnya ke orangnya juga takut. Padahal orangnya penyayang dan penyapa. Nih pastinya ada pihak atau orang ya yang Pak Edi harapkan dapat membantu untuk mensukseskan strategi tersebut. Kira-kira siapa saja? Untuk mensukseskan ya yang kegiatan itu, yang jelas kalau pada kegiatan belajar mengajar kemarin karena menggunakan media. Jadi yang saya libatkan itu tata usaha atau bagian sarana prasarana. Lebih spesifiknya siapa ini? Lebih spesifiknya itu Pak Ahmad Husairi. Pak Ahmad Husairi sebagai operator sekolah juga menangani internet atau wifi sekolah secara keseluruhan itu. Kemudian dari tata usaha yang lain bisa Pak Haris. Terus kemudian juga saya juga sharing dengan teman-teman, dengan teman-teman sejawat yang berkaitan dengan yang IT-nya itu. Ya, dengan IT. Juga yang tidak kalah penting itu yang mendukung juga siswa. Ya, peserta didik itu juga sangat pasti sangat mendukung. Iya. Karena siswa itu pelaku utama ya, dalam pembelajaran. Terus tadi Pak Edi sudah menyampaikan banyak hal tentang pembelajaran yang kemarin kita lakukan, termasuk kendala, termasuk pada solusi yang bisa digunakan untuk menghadapi masalah itu. Kira-kira ada lagi enggak ganjalan-ganjalan yang lain yang perlu yang mau disampaikan Pak Edi? Untuk ganjalan apa ya? Yang jelas itu saya harus lebih banyak belajar lagi lah. Jadi untuk apa? Supaya nanti dalam praktek pembelajaran itu lebih baik. Saya bisa nanti itu belajar lagi, bisa belajar lewat tutorial dari YouTube, bisa belajar nanti lewat komunitas, dari LGMP, juga dari teman sejawat. Sekiranya nanti bisa mendukung supaya lebih baik lagi lah. Luar biasa Pak Edi. Ini kita sudah ngobrol banyak. Kira-kira sekarang ini setelah kita ngobrol ini, kira-kira yang jenengan rasakan hasil dari obrolan ini gimana Pak Edi? Yang saya rasakan itu sangat senang sekali. Artinya bisa senang sekali. Artinya saya bisa mendapatkan pengetahuan atau ilmu yang lebih dari Pak Yudi yang selaku calon guru penggerak nanti, yang pada dasarnya semuanya itu adalah berawal dari diri saya sendiri. Saya harus bisa menggali bagaimana nanti menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, khususnya dalam kegiatan belajar mengajar itu supaya lebih baik lagi. Luar biasa. Memang dari obrolan kita, baik dari pra maupun pasca Pak Edi, semuanya solusi bukan dari saya, tapi semuanya muncul dari Pak Edi sendiri. Itu memang itu yang kita harapkan. Ya, mungkin itu saja Pak Edi yang bisa kita obrolkan dalam tahapan pasca ini. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya Pak Edi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit poin memang ya sudah dilakukan ya sesuai Pak Yudi di situ sudah mengobservasi kelasnya Pak Edi, diawali dari pra, kemudian dari pra itu masuk ke observasi dan Pak Yudi sudah melihat kelasnya
kelasnya Pak Edi seperti apa, sehingga Pak Yudi menemukan poin-poin apa yang perlu ditingkatkan dari Pak Edi. Tentunya ini dengan menggali pertanyaan dulu dari Pak Edi, merefleksi. Pak Edi tadi sudah mengajar apa sih yang kira-kira hal yang menarik atau mungkin hal yang kurang. Jadi bukan Pak Yudi yang memberi solusi, tapi memang benar Pak Edi sendiri. Biasanya percakapan coaching itu memang diharapkan si coachingnya ini menemukan solusi sendiri, dan memang berpartner, bermitra. Jadi bukan satu dengan lain, itu bermitra. Jadi seperti itu, sehingga dan selama ini nggih Pak Nur Sewu biasanya yang diikuti teman-teman kalau sudah mau supervisi, saya disupervisi oleh Bapak Kepala Sekolah atau oleh siapapun, kita sudah punya gambaran yang menakutkan. Padahal intinya kalau supervisi akademik kan tujuannya satu, sharing. Kemudian si pelaku atau si guru atau aktornya ini menemukan kekurangan atau kelebihannya sendiri. Ini yang harus saya pertahankan, ini yang harus saya perbaiki. Jadi intinya supervisi itu bukan penilaian. Bukan. Jadi memang kembali ke guru bisa menemukan hal apa yang saya perbaiki, hal apa yang saya tetap saya pertahankan, sehingga layanan kita ke anak-anak lebih prima. Akhirnya ya itu tadi ada istilahnya lesson study ya Pak. Kemudian mungkin nanti satu saat Pak Edi berkunjung ke kelasnya Pak Yudi, begitu. Diharapkan begitu Pak. Mensupervisi ini kan biasanya ya Pak, pasti yang sering ya harusnya senior dulu yang mensupervisi ya Pak ya. Ini sudah dilakukan oleh Pak Yudi ke kelasnya Pak Edi. Jadi seperti itu Pak. Memang supervisi akademik mungkin diharapkan berbeda dengan supervisi yang kemarin-kemarin. Dulu bedanya coaching dengan yang itu. Jadi begitu, karena kemitraan, sehingga kita ya memang sama, sehingga si Pak Edi sebagai coach ini, Pak Edi sendiri yang menemukan masalah itu bisa terselesaikan oleh di kelasnya Pak Edi, oleh Pak Edi sendiri. Maka nuwun gitu Pak. Sami-sami Bu Rina. Rina. Ya memang